Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Suhaimi, mahasiswa IPD IPTK YIN Sunan Ampel Gorontalo, angkatan kedua tahun 2022, dengan nomor peserta 786172024089, NIM 217021095. Pada hari ini, hari Kamis 27 Oktober 2022, saya melakukan video pembelajaran sebagai prasyarat untuk melaksanakan ujian kompetensi kinerja guru. Silakan Bapak Ibu dosen dan tim penilai untuk memberikan arahan dan masukan terhadap video yang saya buat ini untuk lebih baiknya ke depan. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, masih semangat belajarnya? Masih. Oke, semangat belajarnya, alhamdulillah. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Silakan dijelaskan dulu tempat duduknya supaya kita belajarnya enak. Silakan buku pelajaran dinaikkan, ya. Jadi nah dulu siap-siap untuk kita belajar. Oke, sudah siap semua? Siap. Alhamdulillah. Kita akan membahas untuk materi ini, nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Akan tetapi sebelum itu saya akan absensi dulu, cek kehadiran dari adik-adik semua. Mudah-mudahan semuanya hadir ya. Saya absen yang pertama apa Nin? Sakit apa? Kita doakan semoga cepat sembuh ya Panin ya. Aisyah Denda, iya. Aldila pulang. Baik Rahma Almaida ada. Oke. Nada Atma Tenja Nur Aziza, iya. Jadi ini ada beberapa yang gak hadir ya karena berhalangan sakit ya. Kita doakan semoga semuanya teman-teman yang gak hadir ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ke materi kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa Al-Fatihah. Semoga dengan doa tadi kita dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat bagi kita. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, tadi Pak Guru sudah menjelaskan bahwa pada materi yang kita bahas kemarin sebelumnya itu bahasannya tentang hubbud dunya. Ada yang masih ingat apa arti hubbud dunya? Cinta dunia. Baik, terima kasih. Berarti masih ingat ya, hubbud dunia itu artinya cinta dunia, itu berlebih-lebihan ya. Terkadang cinta dunia, hubbud dunia itu menyebabkan penyakit dalam hati kita. Kita itu enggan untuk mati ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, Pak Guru jelaskan kemarin itu, hubbud dunya wa karahatul maut ya. Akibat dari cinta dunia itu akan menyebabkan
kita itu enggan untuk mati, enggan untuk meninggalkan apa yang kita cintai, ya harta benda, ya orang-orang yang kita kasihi, karena sudah melekat seakan-akan semua apa yang kita miliki itulah milik kita hakikatnya, akan tapi sebenarnya itu adalah merupakan apa? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang materinya kita itu adalah tentang kaitannya tentang sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah. Ya. Ada berapa sifat Allah? Ada 2. Coba siapa yang bisa? Ada berapa? Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, siapa namanya? Salmara. Coba ada berapa sifat Allah Samara? Ada 20. Sifat 20. Itu sifat wajib ya. Sifat wajib pada 20. Coba sebutkan apa yang Samara bisa? Wujud. Apa arti wujud? Ada. Dende, silakan. Kidam. Iya, apa? Silakan. Kidam. Apa arti kidam? Terdahulu. Iya, pintar. Masih ingat ya? Sifat-sifat wajib bagi Allah itu adalah wujud, ada 20 ya. Nanti terbagi. Dia itu sifat wajib dan juga adalah sifat mustahil bagi Allah, dan ada sifat jaiz ya. Jadi yang pertama itu ada yang wajib, kemudian ada yang mustahil ya, mustahil, kemudian ada yang jaiz ya, ada yang jaiz. Ini terbagi. Yang wajib ini jumlahnya 20, ini juga jumlahnya 20, ini jumlahnya 1. Nah, nanti akan Pak Guru jelaskan lebih jelasnya lagi penjelasan tentang sifat wajib, mustahil dan jaiz ini. Oke, dan juga nanti akan kita coba bahas tentang pembagiannya sifat-sifat dari yang wajib itu. Ya. Akan tapi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu ya. Di sini tujuan untuk apa sih kita mempelajari daripada sifat-sifat yang sifat-sifat bagi Allah ya. Ini indikator ya. Indikator capaian pembelajaran di sini adalah menunjukkan contoh perilaku ya orang yang mengimani sifat Allah, kemudian menunjukkan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti daripada sifat-sifat Allah ya. Kemudian adapun tujuannya adalah meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan kemudian ada sifat-sifat mustahil serta sifat jaiz bagi Allah ya. Ini karena belum kita bahas, nantinya akan apa sih sifat mustahil? Nah, ini kan belum, masih bertanya-tanya. Apa sih sifat ma'ani? Belum tahu ya? Belum tahu ya. Nanti akan kita jelaskan di sini, Pak Guru jelaskan apa sih mana daripada sifat ma'ani, maknawiyah ataupun yaitu sifat salbiyah. Kemudian yang berikutnya adalah menyajikan contoh perilaku orang yang imani sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir adalah menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti daripada sifat Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ya. Yang tadinya kita kenal sifat yang biasa kita pahami itu sifat wajib ada 20, mustahil ada 20, kemudian jaiz ada 1. Sehingga nanti dalam pembahasan tentang ilmu tauhid, itulah yang disebut dengan aqaidul khamsin ya. Disebut apa? Dengan aqaidul khamsin. Kaedah-kaedah yang 50. Nanti di dalam pembahasan ilmu tauhid itulah yang disebut dengan aqaidul khamsin ya. Kaedah-kaedah yang 20. Yang 50. Apa saja yang kaedah-kaedah yang 50 ini? Nah, tentunya di sini akan merujuk dia kepada sifat-sifat ini. Sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasulnya. Sifat Allah di sini ada yang wajib ada berapa? 20. Yang mustahil? 20. Yang wajib, yang jaiz? 1. Jadi berapa? 41 ya. 41. Kemudian ditambahkan dengan sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa? 4 wajib bagi Rasul ya. Bagi Rasul itu ada 4 ya. Ini bagi Allah ya. Ini bagi Allah, ini Rasul ada 4 wajibnya
itu ada 4. Mustahil berapa? Ada 4. Ini hanya sebagai tambahan saja pengetahuan ya, karena ini sebenarnya bukan bahasan kita, akan tapi sebagai tambahan daripada berhubung kita bahas tentang sifat-sifat qaidul khamsin ini. Yang jaiznya berapa? 1. Iya. Yang mustahil juga 4, kemudian jaiznya 1 ya. Jaiznya 1. Sehingga berapa? 9 ya. Tinggal kita tambahkan 41 tambah 9 jadi berapa? Iya. Yang di sini Pak Guru sudah sebutkan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah di sini adalah pembagiannya. Yang wajib itu ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan maknawiyah. Ya. Dan kemudian ada nanti kita bahas sifat-sifat mustahil bagi Allah dan sifat-sifat jaiz. Oke, sekarang kita akan lihat apa sih sifat-sifat wajib yang nafsiyah itu. Terlebih dahulu Pak Guru sajikan inilah sifat-sifat wajib bagi Allah. Ini hanya sebagiannya ya. Yang pertama ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Oke, kira-kira selama ini pernah dengar nyanyiannya tentang sifat-sifatnya? Coba sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Semua yang sudah bisa nyanyinya ya, alhamdulillah. Yang masih ingat nyanyian ini waktu pelajari masih SD kayaknya ya. Oke, alhamdulillah masih diingat sampai sekarang ya, luar ya. Oke, aku terus buat kita semua dulu. Oke, alhamdulillah masih ingat pelajarannya. Ini adalah tentang sifat-sifat Allah dan kemudian beserta artinya ya, beserta artinya. Coba saya ulang refleks lagi sekali. Coba apa arti qidam? Apa arti mukhalafatul hawadis? Kudrat? Puasa. Oke, nanti Pak Guru akan adakan kuis ya. Siapa yang berhasil nanti Pak Guru akan kasih hadiah loh. Oke, kita lanjutkan. Inilah pengertiannya. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti atau wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam ya. Jadi kita yakini bahwa sifat wajib itu apa tadi? Bahwa sifat yang melekat atau wajib ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai Maha Pencipta segala alam ini beserta isinya ya, pencipta langit dan bumi. Kemudian sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang mustahil bagi Allah? Coba. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, coba siapa namanya? Nada Atma. Oke, Nada Atma. Coba sebutkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Berapa bisanya? Coba sebutkan. Pertama jahlun. Jahlun. Apa itu jahlun? Bodoh. Ya, mustahil Allah bodoh ya? Gak mungkin Allah bodoh. Oke, apa lagi? Adam artinya tidak ada. Apa? Adam artinya tidak ada. Apa? Siapa lagi yang bisa? Coba sebelah sini, angkat tangan. Oke. Siapa namanya? Iya, Al-Maidah. Coba sebutkan. Mana rusak. Nah, terus? Masalah wujud hawadis sama dengan makhluk ihtiyajuhu di ghairihi. Iya. Ihtiyajuhu di ghairihi. Ta'andud. Iya, alhamdulillah ya, bisa. Aplaus buat Atma dan Aulia. Lagi ini yang terakhir adalah sifat jaiz ya. Artinya apa sifat jaiz itu? Sifat yang boleh. Artinya apa? Allah boleh mengadakan, boleh juga meniadakan. Ini sifat boleh atau sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat pembagian daripada sifat-sifat wajib bagi Allah. Ini adalah sifat nafsiyah yang pertama. Apa sih sifat nafsiyah itu? Sifat nafsiyah ini adalah yang berkaitan dengan diri Allah atau zatnya Allah sendiri ya, yang semata. Hanya satu di sini sifat nafsiyah nanti
yaitu apa? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa kita percaya dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, jangan sampai ya terbesit dalam hati kita itu bahwa Allah itu nggak ada, padahal nggak pernah ngelihatnya. Ya, seringkali itu ya gimana rupanya Allah? Allah di mana? Nah, itu sering kita tanyakan. Padahal ya pada diri kita sudah ada contoh ya bukti daripada bahwa Allah itu ada. Itu apa? Dengan adanya kita juga termasuk salah satu bukti bahwa ada yang menciptakan kita. Ya. Kita terlahir dari rahim ibu kita. Ibu kita lahir daripada siapa? Iya. Jangan sampai terus beruntut nanti sampai terakhir Allah, berarti Allah yang menciptakan. Tidak ada, itu mustahil. Ya, hanya Allah zat yang maha pencipta. Sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak atau tidak patut. Ya, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat salbiyah ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh manusia. Nah, apalagi yang lainnya? Apa? Hayat, hidup. Ya, Allah maha hidup. Manusia hidup atau enggak? Hidup. Ya, makhluknya juga ada yang hidup. Ya, tetapi bedanya hidupnya Allah itu kekal, bakok dia. Tetapi manusia ada batasnya. Ya, makanya ada bedanya. Nah, inilah nanti akan kita jelaskan juga. Cuman di sini sifat-sifat salbiyah ini tidak dimiliki oleh manusia, hanya Allah yang memilikinya. Yang termasuk sifat salbiyah di sini yaitu pertama ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, kemudian qiyamhu binafsihi dan wahdaniyat. Ada berapa? 5. Berapa sifat salbiyah? 5. Pertama, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamhu binafsihi, wahdaniyat. Sedangkan untuk sifat nafsiyah berapa? 1. Apa saja? Wujudnya Allah. Sifat ma'ani adalah sifat yang terdapat dalam zatnya Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Ya, yang termasuk ke dalam kelompok sifat ma'ani ini adalah pertama qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, ada berapa? 7. Berapa? 7 atau 6? 7 ya, kelompok sifat ma'ani. Apa bedanya dengan sifat nafsiyah salbiyah? Coba kita lihat lagi, apa bedanya salbiyah? Bahwa sifat salbiyah itu apa tadi? Hanya dimiliki oleh Allah. Ma'ani? Oke, diingatkan lagi. Tadi sifat nafsiyah ada berapa? 1. Apa tadi? 7. Salbiyah? 5. Ma'ani ada? 7. Sudah berapa itu? 13. Sudah berapa? 13. Berarti berapa sifat lagi sehingga 20? 7. Oke, apa nanti sifat yang 7 itu? Kita lihat. Nah, di sini lanjutkan yang ma'ani. Ini bisa juga dimiliki oleh manusia, ya. Akan tetapi dia bentuk sifatnya terbatas nanti. Sedangkan kalau Allah melekat pada dirinya Allah itu tidak terbatas. Ini menandakan bahwa kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir ini adalah sifat maknawiyah. Yang sifat ma'ani ada berapa? Yang pertama sama, ya. Kita lihat ada iradat kudrat, ya. Kemudian ada iradah. Maka di dalam ma'aninya, maknawiyahnya tadi kudrat, ya. Ada iradah. Ini berubah menjadi qadirun, ya. Apa ini? Kalau kita lihat ke kajian ilmu naunya, ini namanya isim fa'il. Qadir orang yang, ya,
muridun, ya, orang yang berkehendak. Nah, inilah dia merupakan terminan atau persamaan daripada sifat ma'ani dengan maknawiyah. Nah, inilah dia pembagiannya. Silakan kalian amati, beberapa menit nanti saya akan coba untuk menanya kalian semua. Ya, inilah sifat pembagian daripada sifat-sifat wajib bagi Allah, ya. Sifat nafsi ada berapa? 1. Itu wujud. Kemudian salbiyah ada 5. Pertama, tidak kemudian ma'ani 7. Coba sebutkan. Yang terakhir ma'nawiyah ada 7. Sebutkan. Qadirun, muridun, aliman, hayyan, sami'an, basiran, muta'aliman. Perilaku orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah, ya, terminan daripada orang yang yakin akan sifat-sifat Allah itu diantaranya dia akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan menyekutukannya. Kemudian berikutnya tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hanya dalam hati. Jangan sampai nanti di dalam hati kita ada keluh kesah, ada keraguan-raguan, ya. Masa sih Allah itu ada? Nah, ini na'udzubillah itu dalam hati kita, ya. Jangan sampai kita ragu-ragu. Atau bahkan nanti ketika kita diberikan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita berkeluh kesah sebagai makhluk. Allah memberikan ujian kepada kita, tentunya sudah tahu Allah itu akan kemampuan kita, bahwa kita tentunya nanti akan mampu keluar dari segala permasalahan yang Allah berikan kepada kita. Yakin? Yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji makhluknya di luar batas kemampuannya. Tentunya kita, ya Allah, kapan berakhir ujian itu? Berat sekali ujian ini. Jangan sampai kita berkeluh kesah seperti itu. Karena sejatinya Allah sudah tahu kemampuan kita, bahwa kita pasti akan mampu keluar, tahu jalan solusinya, ya, tahu solusinya sehingga kita bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan kemudian berusaha untuk tidak sombong dalam hidup di dunia, ya. Jangan sampai ada dalam diri kita ini, ya, dalam hati kita terbesit rasa ingin sombong, takabur, ujub terhadap apa yang kita miliki. Ya, itulah dia ciri daripada cerminan orang-orang yang meyakini sifat-sifat Allah. Dan kemudian ketika orang sudah memang yakin akan sifat-sifat Allah ini, maka dia akan selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat di sini. Ini apa makna yang tercantum di sana? Memberi kepada orang lain walaupun tidak seagama. Ini berarti apa? Ini kalian kira-kira apa? Siapa yang bisa memberikan ilustrasi ini dalam gambar? Coba narasikan apa isi gambar ini? Berbakti kepada yang lebih tua. Apa intinya sini? Tolong menolong. Oke, intinya apa? Tolong menolong. Hapus dulu buat Adinda, Asma. Berikutnya lagi, kira-kira di sini apa? Berarti apa nilai daripada sifat-sifat hikmah kita meyakini sifat-sifat Allah di sini? Apa? Beribadah, rajin beribadah kepada Allah. Oke. Berikutnya di sini saya akan cantumkan ada video, nantinya kalian tampilkan. Susu. Hari ini dagangan kita sepi. Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita
kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahaladzim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka ibu saja. Maafkan ibu. Mudah-mudahan prasangka ibu keliru. Iya, Bu. Murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu. Kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, Ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan Ibu akan sangat senang. Aduh, maaf. Saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Ibu tidak mau ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak. Bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Apalah, Ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, ya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Malam harinya selepas sholat isya, tampak Khalifah Umar bin Khattab tengah berjalan didampingi sahabat. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat. Apa yang melakukannya? Takutlah kepada dalam perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Bis, ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Ya, dari video tadi kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil petik daripada video yang saya tampilkan tadi, film pendek? Silakan siapa yang kira-kira bisa mempresentasikan beberapa 2 menit atau 10 menit lah kira-kira untuk menyimpulkan poin yang terkandung di dalam video tersebut. Coba siapa yang bisa? Silakan. Ya, tentang materi yang kita pelajari, dan nanti di akhirnya itu nanti kita akan coba kita simpulkan bersama nanti. Silakan.
jawab ya dengan materi yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan coba simpulkan dari apa yang telah kita pelajari. Ya, dengan orang yang mengimani, meyakini sifat-sifat Allah itu sebenarnya ya, nampak dalam diri kehidupannya, perilaku jujur. Kemudian berikutnya apa? Ketabahan hati. Ya, ketabahan hati ya terhadap segala ujian yang Allah berikan. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang cobaan yang Allah berikan pasti akan ada jalan keluarnya dan Allah pasti akan menolong hambanya. Kemudian berikutnya keteguhan iman. Ya. Tadi sudah dilihat bagaimana ketika orang menggodanya dengan menawarkan harga yang supaya dijual murah dengan untung yang banyak. Nah, itu tetapi tetap berpegang teguh. Ya, inilah nilai-nilai yang muncul bagi orang-orang yang mengimani atau percaya terhadap sifat-sifat Allah. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang bertanya? Paham semua ya? Alhamdulillah sudah paham. Kalau begitu nggak ada yang bertanya, insya Allah minggu berikutnya nanti kita akan lanjutkan ya dengan bahasan kita, yaitu terkait masih dengan tentang akhlak ya. Nanti kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan ya dalam diri kita itu sifat taubat yang menumbuhkan hati nurani atau rohani kita ya, sebagai pembersih bagi hati kita sendiri. Itu untuk materi berikutnya ya. Alhamdulillah sampai sini ada yang bertanya dan sekalian sudah semua paham. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan membaca doa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.